Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat yang soleh dan solehah. Bapak doakan mudah-mudahan kalian sehat semua. Selamat datang di pelajaran informatika. Hari ini kita akan lanjutkan topik kita mengenai sistem bilangan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama mengidentifikasi macam-macam basis bilangan, kemudian melaksanakan konversi dari satu bilangan ke bilangan lainnya. Macam-macam bilangan ada yang pertama desimal atau bilangan berbasis 10. Yang kedua ada biner atau bilangan basis 2. Yang ketiga ada basis bilangan oktal yaitu bilangan dengan basis 8 dan heksadesimal yaitu bilangan dengan basis 16. Nah, antar bilangan ini kita bisa konversi atau ubah satu sama lainnya ya. Dari desimal ke biner, desimal ke oktal, heksadesimal ke desimal atau sebaliknya ya. Begitupun dengan bilangan lainnya. Bapak akan coba jelaskan masing-masing bilangan. Yang pertama ada desimal, itu adalah bilangan basis 10 atau angka dari 0 sampai dengan 9. Sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena jika kita berhitung, biasanya kita gunakan jari tangan kita yang jumlahnya 10. Kemudian setiap digit dalam sebuah bilangan memiliki besaran tertentu. Contohnya di sini ada bilangan 528, 5 sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, dan 8 sebagai satuan. Nah, contohnya ini ada metode jari matika ya. Metode ini menggunakan tangan yang jumlahnya jari tangan kita ada 10. Kemudian ada bilangan biner, bilangan basis 2, angkanya 0 dan 1. Digunakan sebagai bilangan dasar pada sistem komputer. Nah, di mana komputer ini hanya mengenal perintah dengan logika 0 atau 1. 0 dan 1 ini menyatakan buka tutup switch logika yang mengalirkan aliran listrik kepada komputer. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dari bahasa pemrograman ini akan dikompil menjadi kode biner. Kode biner inilah yang akan diinterpretasikan oleh komputer sebagai instruksi. Bilangan oktal yaitu bilangan dengan basis 8. Contoh angkanya adalah 0 sampai dengan 7. Nah, di Meksiko khususnya suku Yuki dan Pamean memakai sistem bilangan oktal karena uniknya cara menghitung mereka menggunakan selah jari mereka, tidak seperti kita yang menggunakan 10 jari. Untuk heksadesimal ini adalah bilangan basis 16, angkanya 0 sampai 15. Namun di sini mulai dari angka 10 sampai 15 tidak dituliskan 2 digit seperti itu, namun diwakili oleh sebuah huruf. Untuk angka 10 diberi simbol A, angka 11 diberi simbol B, 12 C, 13 diberi simbol D, 14 simbol E, dan 15 diberi simbol F. Nah, ini biasanya digunakan pada sistem komputer, contohnya sebagai MAC address ya. Pada gambar ini bisa dilihat, ini contohnya physical address atau MAC address dituliskan dalam bilangan heksadesimal. Nah, sedangkan IP address ini dituliskan dalam kode desimal ya. Nah, bagaimana cara membedakan bilangan-bilangan tersebut? Ya, kita akan berikan notasi angka ya di belakang bilangan yang kita tuliskan. Biasanya kita beri kurung ataupun tidak, namun dituliskan agak turun. Contoh seperti ini. Bilangan biner 10110101, di belakangnya ada
notasi angka 2 yang agak dituliskan turun ya, dan diberikan kurung. Ataupun kalaupun tidak diberi kurung, bisa dituliskan seperti ini saja ya. Oke. Untuk bilangan oktal contohnya seperti ini, notasinya angka 8. Kemudian untuk desimal notasinya 10 ya. Dan untuk hexadesimal notasi simbolnya 16. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengkonversi bilangan yang satu ke yang lainnya? Kita akan mulai dengan mengkonversi bilangan desimal ke basis bilangan lainnya. Caranya bagaimana? Pertama, bagilah bilangan desimal dengan notasi basis bilangan yang hendak dicari hingga habis dibagi, alias nilainya 0 ya, habis dibagi jadi 0. Kemudian catat angka sisa pembagiannya, lalu urutkan sisa pembagian tersebut mulai dari angka sisa bagian terakhir hingga yang paling awal tadi. Nah, untuk konversi desimal ke biner maka pembaginya adalah 2 ya, dibagi 2. Untuk desimal ke oktal maka bilangan desimal tersebut dibagi 8. Untuk konversi desimal ke hexadesimal maka bilangan desimal dibagi 16. Konversi desimal ke biner, contohnya 66 desimal sama dengan berapa nilai biner? Nah, kita coba jawab. Angka 66 ini kita pertama-tama dibagi 2 menghasilkan nilai 33. Kemudian 33 itu kalau kita balikan kali 2 hasilnya 66, berarti kan sisanya 0. Kemudian hasil 33 tadi dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 16. 16 kali 2 sama dengan 32, maka ini ada sisa 1 karena seharusnya 33 ya, jadi sisa 1. Kemudian 16 ini kita bagi 2 lagi, hasilnya 8. 8 kali 2 sama dengan 16, berarti sisanya 0. Kemudian angka 8, kemudian angka 8 kita bagi 2, hasilnya 4. 4 kali 2 sama dengan 8, maka sisanya sama dengan 0. Nah, lanjut 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya sama dengan 0. Dan kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya sama dengan 0. Masih ada angka 1, 1 dibagi 2 sama dengan 0, 0 kali 2 0, berarti ada sisa 1. Nah, dari sini kita akan urutkan mulai dari bawah ke atas, dari yang terakhir sampai ke yang paling awal ini. Itulah hasil konversi 66 desimal menjadi biner, yaitu 10 00 010. Ya, dituliskan seperti ini. Kemudian untuk konversi desimal ke oktal, contohnya angka yang tadi 66 desimal berapa nilai oktal? Kita jawab. Pertama kita bagi 66 ini dengan angka 8, hasilnya adalah 8. Nah, hasilnya 8. 8 kali 8 itu 64, berarti 66 kurangi 64 sisanya 2. Nah, kemudian hasil 8 tadi kita bagi lagi 8, hasilnya 1. 1 kali 8 sama dengan 8, maka sisanya 0. Kemudian angka 1 ini kita bagi 8, hasilnya 0. 1 bagi 8 hasilnya 0. 0 kali 8 sama dengan 0, berarti sisanya 1. Nah, kita urutkan dari sisa terakhir ya, dari bawah ke atas menjadi 102. Itulah hasil konversi 66 desimal menjadi 102 oktal ya. Yang berikutnya adalah konversi desimal ke heksadesimal. Kita akan
coba angka yang sama, 66 desimal, berapa nilai heksadesimal? Nah, jawabnya adalah seperti tadi ya, 66 kita bagi 16 ya. Bagi 16 menghasilkan 4. 4 kali 16 itu hasilnya 64, maka 66 dikurangi 64 itu berarti ada sisa 2. Oke, sisanya kita tuliskan di sini ya. Kemudian angka 4 ini kita bagi lagi 16. Hasilnya 0. 0 kali 16 sama dengan 0, maka 4 menjadi sisa. Ya, sisanya 4, kita urutkan dari angka 4 ke atas. Ya, dari sisa terakhir ke atas menjadi 42 heksadesimal ya. Jadi 66 desimal itu sama dengan 42 heksadesimal. Iya. Demikian penjelasan untuk konversi bilangan dari bilangan desimal ke bilangan lainnya. Sampai jumpa minggu depan untuk penjelasan konversi bilangan dari basis bilangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.